Oke, teman-teman, balik lagi sama aku di sini. Sekarang aku bakal ngebahas tugas yang kedua. Karena kemarin udah tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua ini sebenarnya aku kurang tahu kita ngerjain yang mana aja. Tapi kalau dilihat-lihat nomor satu itu kita belum kerjain. Nggak ada soal yang persis. Tapi kalau nomor dua itu ada soal yang persis. Nah, mungkin kita kerjain aja semuanya. Yang pertama dulu nih. Yang pertama-tama kita punya soal integral x kuadrat plus 1 pangkat 4 dx ya. Karena ini kita disuruhnya menggunakan substitusi. Nah, berarti kita tuh pasti memisalkan yang di dalam akar. Berarti misal U sama dengan x kuadrat plus 1, yang dimana du per dx-nya itu adalah 2x. Dan du berarti sama dengan 2x dx. Dan kita pindahkan du-nya pindahkan 2-nya ke du. Karena kita hanya memerlukan x dx, yang dimana ini ada di sini, 1x, ini dx. Kalau sudah seperti ini, kita ganti. Berarti, ini menjadi u pangkat 4, yang dimana x dx-nya itu sudah menjadi du per 2. Nah, mungkin biar lebih jelas, ini kan u pangkat 4 ya. Nah, ini tuh 1 per 2 kali du. Berarti, 1 per 2 ini kita bisa keluarin. Yang dimana kita keluarkan di sini berarti sisa u pangkat 4 du. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal integralkan seperti biasa. Berarti ini 1 per 5, ini u pangkat 5. Kita tinggal kalikan, berarti ini pangkat 10. U-nya kita masukkan kembali, ini pangkat 5 plus C. Ini jawabannya untuk yang soal pertama. Kita masuk ke soal yang kedua, yang dimana soal kedua itu menggunakan parsial. Berarti, kalau menggunakan parsial, kita itu perlu mencari yang namanya U sama Devi. Misal, ini sebenarnya U sama Devi-nya kita bebas ya mau yang mana, tapi kita tinggal secara berurutan aja dulu. Mungkin nanti aku akan membuktikan yang satunya lagi. U itu kan X, berarti DU itu adalah DX. Dan Devi di sini, oke, mungkin ini bisa ada yang masih bingung, ini tuh DU per DX. Ini tuh adalah 1. Berarti ini adalah DU sama dengan DX. Devi kita punya E2 pangkat X. 2X. Yang dimana kalau kita mengintegralkan E2X, apa sih yang bakal terjadi? Nah, dari materi ini, kalau E pangkat 2X, yang dimana itu dari materi transenden, maka hasilnya itu bakal seperti ini. Ini contohnya, kita punya integral E AX, ini DX, berarti hasilnya nanti bakal 1 per A dikali E AX. Nah, udah kayak gitu. Berarti ini adalah 1 per 2 E 2X. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah U kali dV, yang dimana U kali V dikurang integral V kali DU. Nah, U di sini kita udah tahu ini adalah X, V di sini adalah setengah E 2X pangkat 2X dikurang V setengah E pangkat 2X
dan du-nya itu adalah dx. Nah, kalau ada kayak gini, kita tinggal sederhanakan aja lebih biar lebih kompleks apa sih? Biar lebih sederhana aja. Ini setengah kita keluarkan. Berarti kalau udah kayak gini lagi, kita tinggal mengulangi yang ini. Cara yang ini. Kita punya x per 2, 2x dikurang 1 per 2 dikali 1 per 2 x 2x dx. Yang dimana kita mendapatkan hasilnya yaitu x pangkat 2 dikali pangkat 2x, x per 2 dikurang 1 per 4 pangkat 2x ditambah c. Ini nggak usah dipakai dx lagi, sorry. Karena udah integral. Oke, ini jawabannya. Kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3 itu kita ada 2 soal. Kita masuk ke, ada 3 soal. Kita masuk ke integral parsial. Nah, untuk integral parsial sendiri, itu ada beberapa integral trigonometri. Untuk integral trigonometri ini ada beberapa rumus. Kalau kalian mau ingat-ingat rumusnya, itu masih ada di PDF teknik pengintegralan yang di pertemuan 1 kalau di LMS. Nah, untuk yang ganjil ini, kita itu memecahkan ganjilnya itu untuk mencari yang genap. Jadi, kita langsung aja kerjakan, karena trigonometri itu menggunakan substitusi ya, umumnya. Berarti kita punya integral cos x dikali cos kuadrat x dx. Nah, kalau udah kayak gini, apa sih yang kita harus cari? Integral cos itu adalah sin. Berarti, turunan, integral cos itu kan sin. Berarti, kalau kita mau misalkan, karena kita ini adalah cos ya, kita menggunakan dulu yaitu rumus trigonometrinya. Karena yang kita tahu adalah cos kuadrat x tambah sin kuadrat x adalah sama dengan 1, berarti kalau kita mau mencari cos kuadrat x, maka kita itu mendapatkan 1 dikurang sin kuadrat x. Kita bisa ganti dong di sini. Berarti ini berarti jadi 1 min sin kuadrat x dx. Nah, kalau udah kayak gini, apa sih yang bisa kita misalin? Nah, yang kita bisa misalin adalah yang nanti turunannya itu bakal jadi cos dx. Nih, kita memisalkan, misal U sama dengan apa yang turunannya cos. Kalau turunan cos berarti adalah sin. Jadi, tadi aku nyebutin, kalau sin itu integralnya itu adalah cos. Berarti kita punya sin, kita turunkan, ini menjadi cos x dx. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan kita udah merubah ini dengan ini. Kita tinggal masukin lagi 1 dikurang cos, dikurang U kuadrat. Dan ini itu dikali du. Kalau udah kayak gini, kita
sebenarnya bisa memisalkan ini menjadi 1 DU dikurang integral U kuadrat DU, yang dimana hasilnya itu bakal integral 1 itu adalah U dikurang integral U kuadrat, berarti U pangkat 3, U per 3 pangkat 3. Kita bisa jabarkan kembali, ini menjadi sin X kurang 1 per 3 sin pangkat 3 X. Nah, ini hasilnya, plus C. Kayak gitu yang A. Kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu, yang B, itu soalnya ini, ada ganjil dan juga ada genap. Nah, dia soalnya itu ada ganjil dan genap. Gimana sih cara untuk mengerjakan yang ganjil digabung dengan yang genap? Berarti salah satu itu ganjil. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi. Untuk yang ganjil sendiri, itu kita pisahin dulu. Dikali sin kuadrat X, dan ini sisanya adalah cos kuadrat X. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah menjadikan sin ini menjadi cos. Kenapa? Karena integral dari sin itu adalah cos. Dan kalau kita memisahkan cos kuadrat, ini memisahkan cos X, berarti nanti kita harus mencari sin. Gitu. Kita rubah dulu, berarti ini menjadi 1 dikurang cos. Dan ini kali cos. Kita memisalkan, misal U sama dengan cos X, yang dimana DU sama dengan sin DX. Sin X DX. Yang dimana merubah sin X DX ini menjadi DU. Nah, jangan lupa kalau turunan dari cos itu adalah min sin. Berarti ini adalah, nanti kita tinggal keluarin aja, min 1 dikurang U kuadrat dikali U kuadrat. Ini adalah DU. Minus DU-nya udah dikeluarin ya. Nah, kalau ada kayak gini, kita tinggal integralkan ini. Berarti kita mendapatkan kita kali silang nih, kali pelangi. Kita mendapatkan U2 dikurang U4. Yang dimana kita tinggal integralkan. Ini jadi 1 per 2, salah. 1 per 3 U pangkat 3. Ini jadi 1 per 5 U pangkat 5. Yang dimana kalau kita ubah ini semua, ini menjadi cos pangkat 3X dikurang 1 per 5 cos 5X plus C. Mungkin biar negatifnya di awal hilang, berarti jadi min sepertiga cos 3X ditambah 1 per 5 cos 5X plus C. Nah, kayak gitu. Ini buat yang nomor B. Jadi kalau ada yang salah satunya ini ganjil, kita tinggal menggunakan yang rumus ganjil
dan gunain yang rumus genap. Nah, ini terakhir yang C. Yang C ini gimana sih? Nah, kan kita udah tahu ya, kalau yang C itu berbeda banget sama yang A sama B. Jadi, untuk yang nomor C ini, sebenarnya kita menggunakan uh, rumus identitas trigonometri lagi. Rumus yang mana sih? Mungkin aku coba tulis di sini secara lengkap. Jadi, kalau yang aku cari ini tuh adalah rumus product to sum. Apa sih maksudnya rumus product to sum tuh? Jadinya tuh, kan ini tuh produknya nih. Ini produknya. Itu tuh nanti jadi nomor, jadi angka. Yang dimana rumusnya itu ada 4 biji. Nanti kita bakal tahu ya. Ini berarti kan sin A cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Adapun rumusnya lagi adalah cos A sin B yang dimana setengah sin A plus B dikurang sin A min B. Ada lagi cos A cos B seperdua cos A tambah B ditambah cos A min B. Berarti sisanya udah tahu dong soal rumus kayak gimana. Kita punya sin A sin B yang dimana ini tuh setengah cos A plus B dikurang cos A. Ah, ini nih salah nih. Kalau sin ini di kebalik, jadi yang minnya tuh di belakang. Dan ini adalah plus B. Nah ini, berarti yang kita pakai itu adalah ini. Kita bisa menggunakan yang pertama, berarti sin 3x cos 2x sama dengan setengah sin 3x tambah 2x ditambah sin 3x kurang 2x. Yang dimana hasilnya itu seperdua dikali sin 5x ditambah sin x. Nah, kalau udah kayak gini, apakah ini jawabannya? Ya, betul. Ini jawaban terakhirnya. Nah, tapi sebelum itu, ini sebenarnya bisa jadi jawaban terakhir, tapi karena yang kita pengen cari adalah hasil integralnya, bukan hasil dari produk to sum-nya, berarti kita tinggal integralkan hasil dari produk to sum-nya. Berarti kita tinggal integralkan ini nih. Kalau kita udah punya ini, berarti integral 1/2 sin, salah, kok SN, sin 5x, salah, 5x plus sin x, kita bisa keluarin setengahnya, berarti sisa sin 5x.
di plus sin X. Yang mana kita itu bisa memisahkan. Berarti ini jadi sin 5X ditambah, sin 5X dx ditambah sin dx, sin X. Sin X dx. Kita udah tahu kalau ada yang kayak gini, kita itu mengeluarkan 5-nya menjadi 1/5. Berarti ini itu adalah min. Karena integral sin itu adalah min cos. Ditambah min. Min cos X. Kalau udah kayak gini kan kita tuh ini ya jadinya. Kita tuh jadi punya cos 5X dikurang sin. Kok salah. Dikurang cos X. Berarti kita kalikan pelangi. Hasilnya menjadi min 10 cos 5X dikurang min 1/2 cos X plus C. Ini hasilnya. Nah, kayak gitu. Mungkin sebenarnya rumus trigonometri ada banyak banget. Mungkin nanti aku bisa buat video tambahan lainnya. Jadi, see you next time. Ini jawabannya untuk semuanya. Oke, thank you.